Halo guys, hari ini kita belajar tentang kesimpulan dari seri Bible Study kita, belajar tentang kehendak Tuhan. Intisari dari semua ini apa? Mungkin teman-teman masih bertanya, bagaimana kehendak Tuhan untuk hidupku? Masih menikah dengan siapa? Kerja di mana? Dan kawan-kawannya. Kalau kita masih bertanya itu, we are missing the point. Artinya kita ini masih nggak ngerti apa itu kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Karena ini faktanya, apa yang terjadi di hidup kita saat ini, menikah dengan siapa, kerja di mana, pelayanan apa, dan segala macam, itu cuma sebagian kecil saja dari rencana dan kehendak Tuhan yang garis besar. Bukan berarti karena ini cuma sebagian kecil dari rencana Tuhan yang begitu besar, bukan berarti juga kita anggap remeh, tentu saja tidak. Makanya firman Tuhan itu juga memberikan kepada kita prinsip-prinsip utama yang bisa kita pakai untuk mengaplikasikannya dalam kasus-kasus kehidupan kita. Tetapi memang untuk kasus-kasus tertentu dalam kehidupan itu tidak dibahas di dalam firman Tuhan karena ya terlalu spesifik, nggak akan pernah bisa cukup waktunya juga, dan begitu pentingnya harus dibahas dalam firman Tuhan. Jadi gimana dong? Ya sama, jika kita sudah berusaha berdoa, kita sudah berusaha mencari kehendak Tuhan untuk kasus-kasus tertentu yang mungkin nggak ada dalam firman Tuhan, dalam penjelasannya. Ya sudah, kita ambil prinsip utama dari firman Tuhan yang kita tahu yang mungkin berhubungan dengan kasus itu. Baru kita make a godly decision. Kita mengambil keputusan yang terbaik yang kita tahu untuk memuliakan Tuhan dalam setiap keputusannya kita. That's it. Karena dalam kasus firman Tuhan pun itu nggak selalu Tuhan tuntun one by one, case by case, itu nggak selalu kayak gitu. Contohnya nih, Ishak memang ada intervensi Tuhan untuk quote in quote ada perjodohan terjadi dalam kasus hidupnya Ishak. Tetapi itu juga nggak terjadi di dalam figur tokoh Alkitab lainnya. Abraham juga itu disuruh khusus untuk dia itu pergi keluar dari tempat kediamannya untuk pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Itu nggak terjadi kepada figur-figur yang lain, minimal nggak semua. Jadi kita nggak bisa expect Tuhan akan nuntun one by one. Aku Tuhan arahkan, kamu menikah dengan siapa, kamu kerja di mana, kamu pelayanan apa, dan itu terjadi untuk setiap orang di dunia. Itu nggak seperti itu Tuhan bekerja. Tuhan akan menuntun dengan spesifik jikalau memang dia ingin menuntun secara spesifik. Memang ada something yang Tuhan ingin kerjakan lewat tuntunan itu. Jika Tuhan nggak memberikan itu, boleh saja dong kita berdoa, tetapi kita nggak bisa maksa Tuhan. That's the key. Mungkin memang waktunya itu kita diminta Tuhan untuk dewasa di dalam Tuhan, mengambil keputusan, memakai firman Tuhan yang kita tahu, prinsip-prinsipnya. Nah, if that's the case, kita jangan sampai membesar-besarkan masalahnya kita, soal pasangan hidup dan segala macam. Intinya yang berhubungan dengan masalah kita sendiri selama kita hidup, itu we make a big deal out of it. Even though it is, buat kita, bagi kita itu besar, tetapi di mata Tuhan itu nggak sebesar itu. We need to understand this. Kita masih paham ini. Karena kehendak Tuhan yang terbesar adalah bagi kita percaya kepada Dia yang Tuhan utus, yaitu Yesus Kristus. Hidup bagi Tuhan. Kita hidup melakukan firman Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan yang nggak tahu kapan terjadi. That's it. That is the will of God yang setiap anak Tuhan harus pegang. Jadi nggak peduli kita posisinya gimana ya, kaya, miskin, banyak teman atau nggak ada teman, kita single atau kita married, atau amit-amit ada yang bercerai, atau meninggal oleh pasangan, kita sibuk, kita nganggur. It doesn't really matter that much, karena itulah kondisi di mana kita ada saat ini. Tetapi kehendak Tuhan itu nggak berubah. Ada kehendak Tuhan yang lebih utama, yang lebih besar dari hidupnya kita, yang kita perlu kejar. Tuhan cari adalah kesetiaan. Dalam kondisi apapun kita hari ini, setia, kita mengikuti Tuhan dengan apa yang kita tahu firman Tuhan katakan, setia saja. Itu kehendak Tuhan yang aku rasa kita semua harus pegang. Termasuk di dalamnya tentunya kita boleh meminta, kita boleh minta tuntunan, it's okay. Tapi yang kuncinya adalah kita setia dengan kebenaran yang Tuhan